warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari Abi Ibn Ka'ab berkata, annal musyrikina qalu, orang-orang musyrikin berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad, kata mereka, ya Muhammad, insif lana rabbaka, atau sif lana rabbaka, deskripsikan kepada kami Tuhanmu. Seperti apa Tuhanmu itu? Apakah terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari batu-batu mulia? Maka turunlah ayat Al-Quran, fa anzalallahu ta'ala, qul, katakanlah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dalam surah Ikhlas ini, Al-Ikhlas ini adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, wa tanzihuhu min kulli aibin wa naqsin, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Allah adalah zat yang sempurna, maha sempurna. Fil af'al wa fil dzat wa fil sifat, dalam zatnya, sifatnya, dan afalnya. Untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrikin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Allah tempat bergantung. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak punya ayah, tidak punya kakek ke atas. Allah juga enggak punya anak, enggak punya cucu. Allah tidak melahirkan. Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan enggak ada seorang pun, sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah. Qul huwallahu ahad. Nah, dalam surah Al-Ikhlas ini diakhiri dengan huruf dal. Itu semua dikenal dengan qalqalah. Qutbu jadin. Huruf qalqalah itu qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi kalau kita baca ayat Quran ada qalqalah, kalau di akhir itu namanya qalqalah kubra. Kalau tidak di akhir, di tengah misalnya qalqalah sughra. Jadi karena ini semuanya di akhir, maka qalqalah kubra. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya qalqalah. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan, ya Muhammad, lihaula al-musyrikin al-mustahzi'in, kepada mereka orang-orang musyrikin, ya, yang mencemooh tentang Tuhan. Katakan kepada mereka, inna rabbiyalladzi a'buduhu, sesungguhnya Tuhan yang aku menyembahnya, walladzi ad'ukum liibadatihi, dan yang aku mengajak kalian untuk menyembahnya, huwa wahidun ahad, dia adalah Maha Esa, satu, Esa, Maha Esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah, wala syabiha lahu, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, wala nazir, la fi dzatihi
tidak pada zatnya, wala fi sifatihi, tidak pada sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak pada af'alnya, perbuatannya. Fahuwa jalla wa ala, dialah Allah yang maha agung dan maha tinggi, wahidun ahadun, satu esa. Allah maha esa. Dan alhamdulillah sebutir Pancasila yang pertama, sila yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Wala kama ya'taqidu al-musyrikun, dan juga tidak sebagaimana yang diyakini akidah orang-orang musyrik, bita'addudil alihah, dengan ta'addud al-alihah, dengan Tuhan yang berbilang, ta'addud al-alihah. Qala Ibnu Jazzi wa'lam anna wasfallahi ta'ala bil wahid lahu salasah ma'anin kulluha sahihah fi haqqi ta'ala. Semuanya menurut Ibnu Jazzi, Allah itu maha esa, Allah itu satu. Pertama, annahu wahid, bahwa Allah itu satu. La tsani ma'ahu fahuwa nafyun lil adad. Allah itu satu, Allah itu esa, enggak ada dua, apalagi tiga. Ini nafyul adad, untuk menafikan Allah itu berbilang. Allah hanya satu, wahid, ahad. Allah maha esa, tidak dua, tidak tiga. Wasani, makna yang kedua, annahu wahidun la nazira wa la syarika lahu. Allah itu satu, la nazir wa la syarik, enggak ada sekutu bagi Allah, enggak ada yang sebanding Allah, enggak ada yang semisal Allah, enggak ada sekutu bagi Allah. Allah esa, Allah satu. Yang ketiga, makna yang ketiga, annahu wahid la yanqasimu wa la yataba'ad. Allah itu satu, enggak berbagi-bagi. La yatajazza, enggak berbagi-bagi, satu. Wal muradu bis surah nafyus syarik raddan alal musyrikin. Surah ini sebagai bentuk counter, penolakan terhadap orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrik, ya. Wa qad aqamallahu fil Qur'an barahin khati'ah ala wahdaniyati ta'ala. Di dalam Al-Qur'an sudah ada bukti-bukti yang pasti, dalil-dalil yang qati' terhadap wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, dalam Quran Allah berfirman, afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Apakah yang menciptakan seperti afaman yakhluqu kaman la yakhluqu? Apakah yang menciptakan seperti yang tidak menciptakan? Wa hadza dalilul khalqi wal ijad. Ini adalah dalil penciptaan. Fa idza sabata anna Allah ta'ala khaliqun li jami'il mawjudat, bahwa Allah itu adalah pencipta semua yang ada di alam semesta ini, lam yasih ayyakuna wahid minha syarikan lahu, maka tidak benar
ada sekutu bagi Allah. Allah pencipta langit bumi, pencipta segala isinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita. Siapa yang menciptakan kita ini? Allah. Ayah ibu kita itu hanya perantara aja. Tapi hakikatnya yang menciptakan siapa? Allah. Allah yang menciptakan kita. Maka kita kalau bangun tidur baca doa. Apa baca doa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Maka itu kita baca tuh kalau bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kita kembali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita bangun tidur tuh. Jadi begitu kita bangun tidur, kita baca doa itu. Apalagi kita udah 50, 60 tahun ke atas. Habis bangun tidur jangan langsung jalan. Duduk dulu sebentar, baca doa. Karena kalau kita langsung jalan cepet-cepet, ini darah masih apa itu? Masih belum normal. Iya, ngalir sempurna. Maka kadang orang tuh di kamar mandi tiba-tiba jatuh. Mudah-mudahan kita sehat, amin. Itu. Ya. Kita baca doa. Tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka mati itu tidur itu saudaranya mati. Nanti kalau pas mau tidur baca lagi doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, dengan nama Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Kita ini hamba yang lemah, kita ini hamba yang dhaif. Maka kita sujud itu Allahu Akbar, ini kepala yang kita agung-agungkan itu kita sungkurkan, bahkan mohon maaf sejajar mohon maaf dengan pantat itu, untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah, bahwa kita ini lemah, kita ini hina, kita ini dhaif, dan Allahu Akbar adalah Allah yang maha besar. Maka kita sujud tunduk itu ya salah satunya itu kita takbirkan, kita agungkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kita kerdilkan diri kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Maka nggak pantas manusia itu sombong, nggak pantas. Manusia itu arogan, congkak. Kita manusia itu gimana nggak mau bersyukur kepada Allah? Apa yang dibutuhkan manusia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sabata anna Allah ta'ala khaliqun li jami'il mawjudat lam yasib ayyakuna wahid minha syarikan lahu. Yang kedua, ini dalil untuk membuktikan Allah itu adalah wahid esa. Oh, cepat banget. Masya Allah. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Allah berfirman, lau kana fihi ma alihah, kalau di antara langit dan bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata, maka bumi langit itu akan rusak. Yang satu Tuhan kepengen
nerbitin matahari di sebelah timur. Kata Tuhan yang satu, enggak, saya pengen nerbitin matahari di sebelah. Akhirnya alam ini rusak. Itu dalilnya. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasada. Ini namanya dalil akli. Dalil aklinya kita bisa lihat aja. Kalau ada Tuhan dua, yang satu kepengen matahari terbitnya di timur, yang satu pengen terbitnya di barat. Rusaklah alam ini. Ini dalilnya. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Nanti kita lanjutkan lagi ya, dalil-dalil yang lain untuk menguatkan tauhid, wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.